Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Giselle Tommy, NIM 19053061 dari kelas 3MB2. Pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai hukum kepailitan. Apa sih itu kepailitan? Kepailitan adalah suatu sitaan atau eksekusi seluruh kekayaan si debitor atau orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya atau orang-orang yang berpiutang. Pengertian kepailitan di Indonesia sendiri mengacu pada pasal 1 ayat 1 nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut pasal 21 Undang-Undang KPKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Apa sih tujuan dari hukum kepailitan ini? Yang pertama yaitu menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang bersamaan ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya. Yang kedua, menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. Yang ketiga, mencegah agar kreditur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan para kreditor lainnya, atau debitur hanya menguntungkan para kreditur tertentu. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditor untuk berunding, membuat kesepakatan restrukturisasi hutang. Syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU, yaitu yang pertama, debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor. Kreditor di sini mencangkup baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Yang kedua, yaitu ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang belum dibayar lunas oleh debitor. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, ataupun majelis arbitrase. Jadi, berdasarkan hal tersebut, seorang debitur dinyatakan pailit apabila memiliki paling sedikit 2 kreditor dan ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Contoh simpelnya seperti ini, misalkan saya sebagai seorang developer perumahan, saya memiliki partner Pak Joko sebagai seorang kontraktor dan Pak Rudi sebagai seorang pengusaha bahan bangunan. Saya tentunya dalam membangun rumah mengandalkan Pak Joko sebagai seorang kontraktor dan Pak Rudi sebagai penyuplai bahan bangunan seperti pasir, batu bata, dan semen dan lain sebagainya. Nah, sesuai perjanjian, pembayaran akan dilakukan secara full apabila rumah tersebut sudah berhasil dibangun. Nah, ketika rumah tersebut sudah berhasil dibangun, saya menjualnya kepada konsumen, kemudian laris. Misalkan ada 10 perumahan yang sudah laris. Namun uang yang saya dapat itu tidak langsung saya bayar kepada Pak Joko dan Pak Rudi, namun saya putar untuk membeli tanah. Nah, karena tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, maka itu bisa mempailitkan saya sebagai seorang developer. Hanya saja yang perlu dipahami yaitu pailit di Indonesia belum tentu bangkrut, sedangkan pailit di Amerika sudah pasti bangkrut. Contoh kasus real yaitu kasus Prudential dan Telkomsel ketika mereka dipailitkan oleh salah satu kreditornya. Demikian materi yang saya bawakan mengenai hukum kepailitan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.